yang kita lakukan pada malam ini. Tafadhol Abia, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Walid Tengku Haji Faisal beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Munawwarah, juga yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada malam hari yang berbahagia ini, Habib Muhdar bin Mahdi, yang alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita di malam hari yang berbahagia ini. Juga yang saya hormati seluruh para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh agama yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Istimewa penghormatan saya kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Munawwarah yang kita cintai ini, beserta seluruh jajaran, seluruh para dewan guru, juga yang sama-sama kita hormati panitia besar, panitia hari besar Islam yang telah bersusah payah mengadakan acara memperingati hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada Bapak Protokol, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya muliakan, yang ikut hadir di malam hari yang berbahagia ini. Izinkan saya sejenak di malam ini, panitia meminta untuk memberi sedikit sambutan. Mudah-mudahan mungkin di acara yang singkat ini akan dapat pertama sekali memberikan wejangan, tausiah, mau'idah, terutama untuk pribadi saya sendiri dan untuk para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah sudah berjalan setahun lembaga pondok pesantren yang kita cintai ini, yang telah dibangun dengan bersusah payah oleh keluarga besar Walid Tengku Haji Faisal. Semoga lembaga ini akan bisa berjalan terus, dapat memberi pencerahan, memberi dukungan kepada generasi kita yang akan datang dalam persoalan ilmu pengetahuan, mendidik anak-anak bangsa, terutama masyarakat Aceh yang ada di seputaran wilayah ini, demikian pula kepada masyarakat lain pada umumnya. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seluruh muslimin dan muslimat. Dengan ilmu pengetahuan Islam akan hidup. Dengan ilmu pengetahuan Islam akan kekal. Maka oleh karena demikian, berkewajiban kepada kita sekalian untuk dalam kehidupan kita sehari-hari harus dengan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amaliyah yang kita lakukan apabila tidak sesuai dengan perintah syariat,
Allah tidak akan menerima. Maka hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya lembaga pendidikan yang seperti ini merupakan sebuah rahmat yang seharusnya kita bersyukur dan mendukung keberadaan lembaga ini untuk terus berkembang dan maju lebih untuk menegakkan kalimatullah dan menyambung risalah Rasulullah dalam membangun agama Allah khususnya di daerah ini dan masyarakat kita pada umumnya. Maka karena itu kaum muslimin yang berbahagia, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus menerus mendukung keberadaan lembaga pendidikan ini. Juga saya berharap kepada pimpinan untuk tidak jenuh, harus sabar. Memang membangun sebuah lembaga itu sulit, tapi memelihara yang sudah dibangun jauh lebih sulit. Dituntut kepada kita semuanya, khususnya kepada pengurus yang ada di pondok pendidikan ini, untuk tetap bersabar, berusaha walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi untuk kemajuan pendidikan yang kita bangun ini. Wajar memang baru 1 tahun umur pendidikan daerah yang kita cintai ini, tapi pelan-pelan pasti insya Allah daya atau pondok pesantren ini akan berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Ini adalah tujuan dan cita-cita kita semua untuk menjaga kelestarian agama, menjaga kelestarian generasi kita di masa yang akan datang. Tunggu hadirin sekalian, yang nuntuara sarame urung di sini, urung getayo di sini, yang mungkin kadang melakukan ibadah dengan hampa, nyo tempat kesempatan untuk memperbaiki kemudian yang kepada Allah. Tanya pada bikin kapan, padahal kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan belum tentu itu sesuai dengan harapan syariah. Maka dalam kesempatan yang singkatnya saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kepada tunggu-tunggu para tokoh masyarakat, tokoh agama, mari sama-sama mendukung keberadaan Dayahno, keberadaan pesantren yang kita cintai ini untuk lebih maju ke depan. Tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan daripada para hadirin sekalian, ini akan sulit. Pesantren yang begitu besar yang kita rencanakan ini akan maju sesuai dengan harapan. Inilah hikmah yang kita peringati di malam yang berbahagia ini. Rasulullah SAW yang telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Kita sebagai generasi yang agak sedikit terakhir, yang sudah di penghujung dunia ini, sebagai pembawa risalah, tidak risalah daripada Rasulullah, yang tujuan dari lahirnya Rasulullah adalah untuk memperbaiki akhlak, budi, pekerti manusia. Uistu liutamina makarimal akhlak. Oleh karena demikian, saudara sekalian, ceramah Maulid itu akan disampaikan oleh Habib kita yang kita cintai. Cuman ulun tuan sambutan batu atau hadir kelaki oleh panitia untuk memberi sedikit sambutan. Mudah-mudahan hikmah daripada perayaan Maulid antara lain ditanya umat akhir zaman sebagai pembawa risalah, penyambung risalah Rasul. Dayahnya atau pesantrennya adalah tempat pendidikan yang terus-menerus akan kita jalankan lagi para ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita, para pimpinan yang telah bersusah payah. Mudah-mudahan yang kita lakukannya adalah baju kemudian kita amal kita di hari yang akan datang.
Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesempatan yang baik pada malam yang berbahagia untuk kita yang bersama-sama ikuti ceramah yang akan disampaikan oleh Habib kita nanti dan menjadi pelajaran khususnya kepada masyarakat kita yang hadir hari ini malam ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang paling penting adalah perayaan atau hikmah maulid yang kita jalankan pada malam ini, yang kita lakukan di malam ini benar-benar menjadi ubudiyah dan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh para hadirin wal hadirat. Apabila acara ini belum selesai, jangan ditinggalkan dulu tempat yang mulia ini. Semoga kebersamaan yang telah terbina selama ini akan terus kita pupuk menjadi keluarga yang besar, yang sama-sama mencintai pendidikan, mencintai agama, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sinilah kita harapkan nanti, insya Allah akan lahir generasi-generasi kita, generasi penerus yang akan mampu menjawab tantangan agama di masa yang akan datang. Memang hari ini masih kecil, hari ini masih berkaki-kaki, tapi insya Allah di masa yang akan datang, mungkin beberapa tahun yang akan datang, kita doa, kita dukung bersama, lembaga pendidikan ini akan terus berkembang sesuai dengan harapan kita, yang mudah-mudahan bisa mencetak tokoh-tokoh agama, kader-kader generasi kita untuk menjawab tantangan agama di masa yang akan datang. Alimu auladakum di zamanihi. Ajarilah anak-anak kita untuk zaman mereka itu, karena mereka itu dilahirkan bukan untuk zaman kita hari ini. Maka oleh karena demikian, lakukanlah pembelajaran metode pendidikan sesuai dengan zaman yang hidup anak-anak kita di hari ini. Semoga saja apa yang kita lakukan ini akan menjadi bekal memperkuatkan iman mereka, memperkuatkan akidah mereka dalam ahlu sunnah wal jamaah untuk di masa yang akan datang. Nyo yang kita harapkan kepada hadirin sekalian. Baik rugona daya hidino, rugona majelis ilmu hidino apabila ibadah kita yang belum beres. Rugona majelis ilmu hidino apabila ikut kita yang belum beres. Rugona majelis ilmu hidino apabila tanyo hana sinergi lo antara ilmu pengetahuan dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alim kita yang tentang ilmu fikih, hana alim kita yang tentang ilmu tauhid, itu pun cabang hana beres. Alim kita yang dengan ilmu fikih, hana alim kita yang dengan ilmu tasawuf juga menjadi hanapa. Maka di lentepuk ilmu yang ilmu perlei yang wajib di Allah Subhanahu wa taala untuk lepas kita yo hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Urang alim dengan ilmu fiqh tapi hana hukum dia dengan ilmu tasawuf yang akan pasek urang. Man tasawwafa bi ghairi tafaqquhi. Urang alim dengan ilmu tasawuf. Tasawuf hanya tak pakainya, tapi hana tafaqquh orangnya. Hana hukum dengan ilmu fikih yang fakat tersandakan jitu kafe kadang-kadang na'udzubillah. Maka oleh karena demikian antara dua buah ilmunya, antara buah ilmunya nyo wajib dia kita yo kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia ilmu fikih untuk kita yo datu bermuamalah kepada Allah, datu berubudiyah kepada Allah, datu kita yo berhubungan antara sesama manusia. Ilmu tasawuf untuk jaga amal kita yo yang kali kita yo lakukan supaya baik rusak, baik kita yo tak beramal, mundar mandir kita yo tak beribadah, mundar mandir ke masjid, mundar mandir ke Makkah, tapi hana hasil dikarenakan yang hana hasil ilmu pengetahuan, ilmu yang karena rusak, amal yang akan kita lakukan rusak dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memang tidak disenangi oleh syariat atau berlawanan dengan ilmu pengetahuan. Lih tawai Makkah, lih tak sembahyang Jumat, lih tak puasa, atau dari ini
kata bekas kegok, kata mumpat kegok, kata bukayang haba kegok. Ya, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain dapat merusakkan amal yang pernah kita lakukan. Maka hadirin sekalian, penting dua ilmu fikih, ilmu tasawuf. Begitu pula dengan ilmu tauhid, ilmu ma'rifah Allah, hanta duri Allah nehana ilmu iban cara tak semayang, kau yang tak semayang. Baik kamu dapat Allah naik lagi. Bukti jika dia kamu doa lil jarau lagi yang adalah kiblat doa. Kepada Nabi Muhammad pernah huruf ilangnya dengan Tuhan. Nabi Muhammad ilangnya Allah kan ilangnya. Lagi tengok kai ujung tahu moto ujung kan moto kan jalan ini terus. Nah, ini bahagian daripada akidah-akidah yang selama ini sering bergeser dari yang tak pernah disyariatkan. Kata pegang Allah nailangnya. Ya, kata pegang Allah bertempat, kata Allah berjihad. Bahai disebut Allah mukhalafatuhu lil hawadith. Allah hana saban dengan kita hawadith. Laisa kamitslihi syai'un. Hana masakufi yang serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian untuk mengerti itu semua kita harus mempelajari ilmu fikih, harus kita pelajari ilmu tasawuf, begitu pula dengan ilmu ketauhidan, ilmu tentang ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Yang hikmah daripada pulang Diokla peringati malam yang berbahagianya, Allah mengutuskan Nabi Muhammad waktu permukaan dunia. Yang pertama untuk membunuh kita yang ilmu keesaan Allah, wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, untuk bersih kita yang dan diajari kita yang adalah Alkitab. Yang kita pelajari malamnya. Karena yang hadir sekalian, tuan sekedar sambutan, sekedar untuk mengisi kekosongan acara yang pada intinya ceramahnya adalah Al-Habib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pertama menjadi peringatan bagi kita Bandung dan kalau doa bersama. Dayahnya oleh Tuhan pesantren yang kita cintai ini akan terus berkembang sesuai dengan harapan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Abia. Ini hutan tidak sembarang hutan, di tengah hutan terdapat kali. Sambutan tidak sembarang sambutan, sambutan Abia sangatlah berwibawa dan